Sebelumnya saya mengucapkan shalom dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada sukacita hari ini? Bagaimana adik-adik, ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Ya, kalau puji Tuhan, ya kita sebelum masuk dalam doa pembukaan, kita angkat satu pujian terlebih dahulu ya. Dari pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita sambil berdiri. Kalau bangkit itu berdiri, ya. Kalau bangkit itu jalan. Yang anak-anaknya boleh kumpul di depan sini, jadi satu ya, jadi satu sini. Yang semangat nyanyinya ya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Namamu kudus, kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam rangka
merayakan atau bahkan memaknai atau mengenang akan kebangkitan Kristus. Sebelum kita bersama mendengar beberapa bagian penting dari bacaan kita, tema yang diangkat dalam perayaan Paskah Pentakosta kali ini dan secara khusus hari ini adalah kebangkitan yang mengubahkan hati dan pikiran. Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak sekali memiliki model dan tradisi dari setiap suku yang ada. Dan dalam bagian ini secara khusus suku Jawa. Dalam kebudayaan Jawa, kalau orang meninggal biasanya diperingati berapa kali? Banyak kali. Yang pertama biasanya mitung dino. Oh, ternyata saya enggak hafal. Oh, Bapak Ibu masih hafal semua kan gitu. Oh, Jawa gitu ya. Sering kenduri bagi nasi gitu ya. Iya. Tradisi Jawa secara khusus ketika ada keluarga yang meninggal meyakini hal-hal tersebut sampai ya mendak sampai 1000 atau sampai apa lagi? Kalau sudah 1000? Ya, akhirnya 1000 gitu ya. Apa ada katanya pengeling-eling begitu ya. Nah, ternyata juga orang Yahudi memiliki sebuah kebiasaan yang kurang lebih sama. Dan saya kurang begitu memahami sebetulnya mengapa kok hari ketiga. Karena saya nggak berani untuk mereka-reka atau menafsirkan tentang angka sebetulnya. Tetapi paling tidak kalau secara medis enggak tahu kalau sudah meninggal hari ketiga itu sudah busuk belum Tante Dian? Belum ya? Mulai ya, tapi sudah rusak ya organ-organnya ya. Nah, mengapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Diprediksi kalau zaman itu karena memang belum secanggih sekarang ya, belum ada formalin, kondisi fisik harusnya sudah rusak. Ya walaupun belum mulai meleleh seperti itu, tetapi bangkit pada hari ketiga. Nah, dalam bagian ini Allah mau menunjukkan bahwa kuasanya tidak bisa diukur oleh keadaan, oleh ruang dan waktu. Nah, selain itu kebiasaan-kebiasaan ini juga muncul. Nah, ini lagi entah memang kebiasaannya kaum wanita, tapi saya rasa juga tidak, tetapi paling tidak mewakili apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena ketika melihat kubur itu terbuka. Dia lari menemui para murid. Tapi lebih dari itu adalah dia cepat mengambil sebuah kesimpulan bahwa mayat Tuhan dicuri seperti itu. Bagaimana dengan kita kaum wanita? Apakah juga sering demikian? Menyimpulkan segala sesuatu lebih cepat sebelum melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Atau anak-anak muda, ketika SMS-nya nggak cepat dibales, dia tidak perhatian samaku. Begitu. Lalu putus. Biasanya seperti itu, dan bukan hanya wanita tetapi sekaligus murid yang dikasihi Yesus pun demikian. Dia lari lebih cepat dari Petrus karena memang secara usia lebih muda. Ibaratnya kalau saya harus lari bersama Mas Wawan, saya pasti kalah. Karena saya sudah lebih tua. Mas Wawan, Kristiawan, bukan Mas Wawan yang mana ya? Iya. Nah, ini sebuah realita bahwa kita seringkali diperhadapkan dalam situasi di mana cepat mengambil sebuah kesimpulan meskipun itu belum tentu kebenarannya. Nah, tetapi dalam karya kebangkitan Kristus, hal yang hendak kita maknai pada kesempatan ini adalah kalau para murid secara akademis dalam perjumpaannya bertemu dengan Yesus setiap hari, atau katakanlah kekristenan saat ini banyak sekali orang-orang yang setiap hari membaca firman Tuhan, tapi hanya masuk ke dalam pikirannya saja. Akhirnya apa? Mereka hanya membuat atau membawa setiap firman itu yang masuk akal. Nah, pada kesempatan ini
Kita diingatkan bersama. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Ketika ia melihat Yesus tetapi ia tidak menyadari bahwa itu Yesus atau tidak mengenal Yesus. Banyak orang Kristen masa kini yang banyak menyatakan diri dia tahu Yesus tapi dia tidak pernah mengenal Yesus. Karena apa? Hanya sebatas di pikirannya. Bagaimana mengenal Yesus yang sesungguhnya yang sudah bangkit? Tentunya dengan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Nah, ini yang menjadi peringatan bagi kita bersama. Nah, yang dilakukan oleh Maria Magdalena adalah ketika dia dipanggil Maria, sekaligus ia langsung ingat bahwa itu atau ia kenal dengan suara itu, yaitu Yesus. Lalu dia menyampaikan Rabuni atau Rabi atau guru. Itu sebuah pernyataan di mana ia mengalami perjumpaan dan mengenal bukan hanya sebatas pikirannya, tetapi sampai ke dalam hati. Maka kebangkitan Kristus di dalam menyelamatkan umat manusia secara khusus orang percaya dalam bagian ini adalah mengubahkan mindset berpikirnya. Jadi melaksanakan perintah Tuhan itu bukan hanya sebatas dinon-dinone moco kitab, tapi melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menjaga persekutuan, mampu menjaga kebersamaan, mampu mengendalikan diri. Karena apa? Roh Kudus diberikan. Lalu kata jangan menyentuh aku yang disampaikan oleh Yesus itu bicara soal ketundukan dan ketaatan. Dan Maria Magdalena juga demikian. Maka sampai kepada perintah yang berikutnya. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Sampaikan kepada mereka kalau aku akan menghadap kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Sekaligus kebangkitan Kristus selain mengubahkan cara berpikir atau mengubahkan hati dan pikiran kita, ada terkandung di dalamnya melaksanakan perintah atau amanat agung. Maria melaksanakan dan pergi menyampaikan seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Dia tidak menunggu-nunggu atau membuang-buang waktu, tetapi ketika mendapat perintah langsung. Nah, pertanyaan untuk kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, apa sih perintah Tuhan untuk orang percaya masa kini? Apakah harus sama seperti para murid pada waktu itu yang harus sampai kepada martir? Tentu tidak. Dalam konteks kekinian dan dalam perkembangan zaman yang ada, bersaksi sudah tidak zamannya seperti zamannya para murid, tetapi menggunakan segala sesuatu yang ada pada saat itu dan tentunya kontekstualisasi dalam budaya kita. Budaya tidak pernah salah dengan keberadaannya, tetapi budaya hendaknya juga harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan dialihkan dengan sabda Tuhan. Artinya, kalau kita Jawa ya ojo kelangan Jawane. Kalau kita Batak ya budaya Batak ya kita hormati. Tetapi jangan sampai taruh firman Tuhan itu di bawah budaya. Kan seperti itu. Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita Kristen ya ojo lali Kristene, artinya apa? Yo nang gereja, yo persekutuan. Kan begitu toh? Lah nek jarene Kristen terus lali dalan gereja kayak gitu kan? Repot nanti kan gitu. Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita. Paling tidak dalam bagian ini kebangkitan Kristus mengajari kita seperti Maria. Kalau kita dalam perjumpaannya selama ini hanya sampai ke batas pikiran kita yang mudah sekali menyimpulkan ketika mendapatkan informasi atau sesuatu yang kita jumpai. Tapi mari kita berubah. Kebangkitannya mengubahkan pikiran kita yang jangan sampai cepat mengambil kesimpulan sebelum melihat fakta. Ini yang penting. Ojo gampang ngabarke sesuatu sing urung pasti atau menambah-nambahi sesuatu yang tidak seharusnya. Artinya
dalam bagian ini sekaligus mengajari kita kepada konsistensi dalam kesetiaan kita, dalam menjalin hubungan kepada sesama. Kembali kepada kaula muda. Nek SMS rendang dibalas ojo cepat nyimpul ke ora cinta. Karena mungkin bisa saja kesibukan atau pulsanya habis. Nah, ini paling tidak untuk menjadi perenungan kita semua. Begitu juga suami, istrinya ditelepon-telepon ibunya atau bapaknya rendang diangkat, berarti mungkin lagi sibuk. Ojo dadi persoalan. Intinya dalam kehidupan ini jalani semuanya itu dalam terang firman Tuhan. Kiranya pada persekutuan dan peringatan Paskah pada saat ini, perjumpaan kita dengan Tuhan bukan hanya sebatas pikiran, tapi sampai kepada hati. Mengubahkan konsep berpikir kita dan membangun kepercayaan serta kesetiaan yang Tuhan sudah berikan. Pengorbanannya dan kebangkitannya menyelesaikan semua konflik yang ada. Dan kita diajak semakin berhikmat di dalam mengambil atau menyampaikan sebuah berita. Dan perintah Tuhan adalah sampaikan pesan kepada saudaraku. Bagaimana menyampaikannya? Dengan tindakan nyata menjadi orang Kristen yang sejati. Beribadahlah sungguh-sungguh, menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Jangan menjadi batu sandungan. Tuhan memberkati. sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kepada nama dan Rasul, gembala baik memberikan segar, ke dalam hati haluskan senyum, diberinya hidup yang senang. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang hening. Kepada Bapak Gunarwi selaku suami dari Bude Marni diharapkan untuk maju ke depan. Ini perhatian kami dari anak-anak muda kelompok ini 2 memberikan tali kasih untuk Ibu Sumarni, yang mana Ibu Sumarni selalu kuat dalam melawan sakitnya. Kita selalu berdoa buat Pak Gun selalu diberi kekuatan dari Tuhan dalam mendampingi Ibu Sumarni. Melewati setiap persoalan, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti
Ibu Sumarni tidak bisa bersama-sama dengan kita hari ini. Bapak selalu kuat dalam mendampingi Ibu. Tuhan Yesus yang sudah mengangkat sakit Ibu Marni. Tuhan. Terima kasih sekali atas perhatiannya sama istri kami yang menderita sakit. Sudah 7 bulan sampai sekarang belum sembuh. Sekarang ini dia ya ingin ikut tapi tidak tahan sakitnya, lantas dia tinggal di rumah saja. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih dengan saudara-saudara seiman, memperhatikan sangat sekali mulai lekas di operasi kecil di Bungo sampai sekarang masih banyak sekali yang masih peduli sama istri kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan saudara seiman ini. Malah sekarang ini juga saya diberi apa itu namanya, saya tidak tahu ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang peduli sama istri kami. Ya, cuma sekian saja. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Salam. Oke. Ayo mulai kita hitung. 1, 2, 3. Sambil joget. Ayo joget. Ku mau cinta Yesus selamanya. Gak boleh pegangan tangan seperti ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Gak boleh tangannya dipegang di atas itu. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Aku tetap cinta Yesus selamanya. Maskernya dipasang, maskernya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yo, tangannya di atas. Ayo, nggak boleh ketawa, nggak boleh gerak. Sing ketawa dis. Oh, ngono ya. Yo sing penting sing gak betah. Tarik.
Mas Ari Jumadi lho rasane kaya arak hae. Oh iya. Iya, foto-foto. Oh, Mbak Bang piye lho, Mbak? Ampun DJ. Bapak, kini aku anakmu, Layak dalam seluruh hidupku. Bapak, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Asik. di balon nek mana kepala jadine, Pak. Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapak sini pemuda. Bapak, ini aku anakmu, layaklah seluruh hidupku. Asik. Ya Allah, Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, cek. Wow. Wow. Wow, tangannya dilepas apa ndak ini ya? Angin datanglah. Wow. Musik. Ini aku anakmu, hidupku. Ya Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Berhenti musik, saya pilih 1, 2, 3-nya karena saya sudah. Ayo goyang. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang udah, kalau yang jatuh udah, kalau yang jatuh udah. Yesus kita bersaudara. Persaudaraan. Yesus Ini barulah mantap. kita. Barulah mantap. Dalam Yesus ada sukacita. Iya, kau masih mundur. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Ini udah joget ini. Ayo joget, goyang. Ada sukacita. Aku. Diam dulu, diam. Waduh. Disut, gaya paling teraneh disut.
Tolong Wawan, Mas Wawan, jangan teriak-teriak. Oh ya sudah. Dalam Yesus ada kemenangan. Iya, Wani gugur. Dalam Yesus. Iya. Ya gugur udah. Ada kemenangan. Ayo pulang. Dalam Yesus ada kemenangan. Belum. Iya. Selamanya. Dalam Yesus Betul, Mas, tenang teman-teman. Ada Clara. ada kemenangan. Iya. Masalah mundur terus ini. Iya, masalah mundur terus. Ini Valen gak joget ini, ayo. Valen sama Mbak Endang. Valen sama Mbak Endang joget. Yes. Iya, iya. Kak Dian sama Kak Jen joget. Iya. Mas Nuk sama Mbak apa? Iya, ada. Babatan. Karena sungai-sungai cintamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Ya, waduh, dua gugur. Sekali dua gugur. Terus. Melayanimu Tuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bersamamu Tuhan di dalam kasih-Mu. Karena Ayo, Mas Tanang joget, Mas Tang. cintaku penuh. Jangan dipegang. Iya. Tuhan di dalam sukacitamu. Karena Tuhan yang memisukan. Pinggir. Woi, nggak boleh Iya. pegangan gitu Mas Wawan. Masuk. Tangannya lepas. Iya. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Wah, Mas Wawan tangannya melorot. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Bersuka dan bersuka. Awas. Mulai bapak. Jawabanku karena sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu dalam
kita bersaudara.